Nama saya Rudi Muhammad Nur, saya lahir tahun 1971, ayah saya berasal dari Jakarta, ibu saya orang Sulawesi. Dulunya saya juga seorang aktivis remaja masjid. Terakhir karir saya di remaja masjid itu sebagai bendahara remaja masjid seluruh Indonesia, itu di Istiqlal pusatnya ya. Kalau Anda tahu TK Al-Quran, TPA itu dulunya badan itu, BKPRMI yang mengelola. Saya juga lama di Youth Islamic Study Club di Yis Al-Azhar, itu puluhan tahun sampai tinggal di masjid. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya tinggal di sebuah tempat di Jakarta yang pada saat saya masih kecil saya sebut dengan Gang Ginggong Genggong. Karena masuk gangnya itu memang sampai 5 kali gitu, motor juga nggak bisa masuk, susah masuknya. Kalau Anda tahu rumah kecil, ya di rumah yang kecil dan sempit. Untuk masuk itu susah sekali Bapak Ibu. Dan saya bersyukur dari bisnis ini, rumah-rumah yang menghalangi jalan masuk ke rumah ayah saya itu saya beli, saya bongkar gitu, saya bangunkan rumah yang bagus buat ayah dan ibu saya. Saya menghabiskan dana sekitar 2 miliar untuk membangun rumah ayah ibu saya Bapak Ibu. Dulunya rumah itu rumah yang kecil, saya lahir di sana, besar di sana. Kehidupan kami juga pada masa kecil itu juga benar-benar pas-pasan Bapak Ibu. Genteng bocor, saya masih ingat sekali ketika saya masih kecil, ayah ibu saya tuh sering ribut gitu, hanya gara-gara masalah uang. Nah kemudian masalah-masalah lainnya, saya juga tempat tidur yang ya untuk ukuran di Jakarta itu sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Makanya saya lebih banyak tidur di masjid, bukan karena alim sebetulnya, tapi karena memang di rumah tidak terlalu nyaman pada saat itu. Pada saat saya mulai membesar Bapak Ibu, saya lihat setiap hari ibu saya berjibaku memperjuangkan buat anak-anaknya. Sampai satu hari saya pernah menyaksikan sendiri ibu saya sampai menjual gelangnya Bapak Ibu, hanya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Karena uang kurang, saya ingat betul, dia lari-lari ke Pegadaian, kemudian digadaikan gelangnya, dan itu untuk sekolah adik-adik saya. Itu saya betul-betul terengker, dan saya berjanji, ya Allah, saya harus jadi orang sukses. Dari ketika saya besar, saya menjadi orang sukses. Jadi ambisi-ambisi saya sukses itu sudah sejak saya kecil sudah saya tanamkan. Saya ingin menjadi orang kaya. Saya pernah menyaksikan Bapak Ibu, ada seorang tamu keluarga saya itu kehilangan tip mobilnya, hanya gara-gara tidak bisa parkir masuk ke rumah ayah saya. Saya bercita-cita, ya Allah, suatu hari saya ingin sekali membebaskan rumah-rumah yang menghalangi jalan masuk rumah ayah saya, bisa membangunkan rumah yang mobil bisa masuk ke sana. Sekarang alhamdulillah Bapak Ibu, mobil-mobil banyak bisa parkir di sana. Sekarang ke rumah ayah saya tuh bisa 10 mobil pun bisa parkir di sana. Sampai 10 mobil. Saya bebaskan lagi baru-baru ini tanah yang di depannya, saya bebaskan lagi, saya belikan lagi dari tempat yang kecil. Insya Allah bulan depan saya juga membebaskan lagi di rumah di depannya lagi tuh, saya beli sekitar ada 4 rumah, saya beli semuanya untuk ayah ibu saya tercinta Bapak Ibu. Saya juga tinggal di sebuah tempat komunitas Betawi. Kalau komunitas Betawi itu kan sangat religius, sehingga itu juga mempengaruhi kehidupan saya. Saat saya masih kecil saya punya cita-cita ingin menjadi seorang kiai. Karena komunitas di sekitar tempat saya, ukuran sukses itu ketika seseorang sudah menjadi seorang kiai atau seorang ulama. Mereka disekolahkan sampai ada yang ke Mesir. Saya ingat pada saat saya masih kelas 6, saya bercita-cita ingin masuk ke pesantren Gontor. Saya lihat menjadi seorang ulama itu enak sekali, orangnya sejuk. Saya mengagumi sosok salah seorang kiai yang tinggal di sekitar rumah saya Bapak Ibu. Saya lihat kalau lagi acara pengajian, si kiai ini dikasih bantal gitu, duduk yang paling enak. Kalau makan makanan juga dikasih duluan gitu. Jadi saat saya masih kecil, kok duluan ya kiai, enak banget ya. Saya udah ngerasa keroncongan, kapan ini kesini ke bagian saya gitu. Itu saya masih kecil ya, namanya juga masih kecil Bapak Ibu. Ngelihat seperti itu, pengen jadi kiai. Terus begitu selesai orang-orang banyak cium tangan. Beliau datang pun orang rebutan cium tangan. Tutur katanya itu semuanya yang keluar bijaksana sekali, baik-baik semuanya. Ya saya bersyukur walaupun saya sekarang nggak jadi seorang kiai, cita-cita saya nggak kesampaian, tapi paling nggak udah mirip-mirip lah, duduknya di depan, dikasih makanan, orang pada mau salaman gitu.
mirip-mirip tapi bukan kiai. Makanya saya bersyukur bisnis ini walaupun bukan agama, secara esensi nilai-nilai agama itu sangat kental di bisnis ini. Itu yang saya sangat bersyukur. Bahwa untuk menjadi sukses di bisnis ini, jangan sampai lepas dari nilai-nilai prinsip-prinsip kebaikan, kejujuran, dan ini juga menginspirasi perusahaan-perusahaan kelas dunia. Kalau kita masih mau lebih besar lagi melihat The Corporate Mystic, sebuah buku yang menyajikan fakta bahwa perusahaan-perusahaan di dunia ini, 100 perusahaan terkemuka di dunia, dijalankan dengan spiritualitas. Sejumlah nilai-nilai spiritual yang membuat perusahaan itu menjadi besar. Nah, saya bersyukur berada di bisnis ini. Apalagi Tian sekarang sudah syariah. Itu yang membuat saya beruntung berada di bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, waktu saya masih kecil, saya juga pernah bersekolah. Itu juga nggak pinter-pinter amat, Bapak Ibu. Apalagi pada saat masih SMA, saya jarang belajar sebetulnya, karena nilai saya ya biasa-biasa aja gitu. Kenapa? Karena saya mulai bergaul dengan orang-orang yang berkecimpung di musik, sehingga bergeser lagi cita-cita saya yang tadi menjadi seorang ulama, menjadi seorang kiai, menjadi seorang musisi. Begitu tamat SMA, saya bergaul lagi dengan orang-orang yang pengen menjadi seorang akuntan. Saya lihat di depan rumah saya ada seorang akuntan kok punya mobil bagus gitu. Akhirnya saya berubah lagi cita-citanya. Dari situ saya belajar hati-hati dengan siapa kita berteman. Bahkan ada kata-kata mengatakan 5 tahun lagi kita akan sama kecuali 2 hal. Buku apa yang kita baca dan kepada siapa kita berteman. Nah, saya bersyukur Anda yang hadir di ruangan ini melihat sebuah pertemuan, berkomunitas, berteman dengan orang-orang yang sukses. Anda berteman dengan upline-upline Anda, berinteraksi dengan orang-orang sukses, berinteraksi dengan mereka akan membuat Anda akan sama frekuensinya dengan mereka. The Mystery of DNA, karangan Profesor Murakami. Di DNA kita tuh ada sebuah enzim, namanya enzim renin. Apabila kita sering berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu akan sama. Anda bergaul dengan orang-orang sukses di bisnis CNC, 1-2 tahun lagi Anda juga sukses di bisnis CNC, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya juga pernah menghadiri sebuah acara internasional di Jepang. Saya pernah kurang lebih ya cukup lama ya di Jepang. Dan di sana saya juga belajar kehidupan yang betapa disiplinnya, betapa konsistensi, komitmen itu membuat melahirkan orang-orang Jepang menjadi orang-orang yang sukses. Itu juga sedikit banyak mempengaruhi saya pada saat saya mulai menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan Anda juga yang mendengarkan acara VS hari ini punya komitmen 1-2 tahun lagi Anda akan menjadi Gold Lion, bahkan Diamond berikutnya, Bapak Ibu. Nah, saya pikir itu sekelumit latar belakang saya sebelum saya di bisnis ini. Saya orangnya pemalu sebetulnya. Dan ada hal yang unik, mungkin lucu buat Anda, saya takut perempuan sebetulnya. Makanya saya menikah ketika sudah dapat mobil mewah, sudah dapat punya rumah dan tabungan banyak, barulah saya berani menikah. Ya. Nah, buat Anda yang pemalu, buat Anda yang mungkin merasa nggak punya teman banyak, buat Anda yang nggak berasa pintar ngomong, panggung ini suatu hari juga milik Anda. Anda juga berhak untuk menjadi sukses di bisnis ini. Bapak Ibu, saya juga dulunya orang yang anti dengan bisnis network marketing. Saya pernah bersentuhan, hanya join saja, setelah itu saya berhenti. Karena nggak enak sama teman. Saya pernah juga bergabung di satu perusahaan. Saya tertarik, saya pikir uangnya banyak gitu. Tapi karena saya merasa saya nggak bakat di bisnis ini, ya sudah, saya nggak jalan. Tahun demi tahun membuat saya semakin negatif dengan bisnis MLM. Saya semakin kritis, saya hati-hati dengan bisnis seperti ini. Saya merasa nggak bakat gitu. Saya merasa sudah punya usaha, ngapain lagi saya bisnis seperti ini. Nah, hati-hati teman-teman semua, kritis itu memang penting. Kita harus kritis, tapi jangan sampai kritis kita membuat kita menutup diri terhadap sebuah peluang. Hati-hati. Bapak Ibu,
Saya mungkin orang yang unik bergabung di bisnis ini. Kalau di buku Mary Christensen, di situ disebutkan satu-satunya alasan orang bergabung di bisnis ini karena ada orang yang mempengaruhi, karena ada orang yang presentasi. Jadi sangat jarang orang yang bergabung karena ngelihat iklan misalnya. Begitu ngelihat di bandara ada Plang Tiens, mau join gak? Itu nggak ada. Atau lagi makan, tiba-tiba keinget, pengen join TNC. Itu nggak ada. Semua orang bergabung di bisnis ini karena ada seseorang yang presentasi. Itulah pemenang di bisnis ini adalah orang yang paling banyak presentasinya. Itulah akan menjadi pemenang di bisnis ini. Nah, saya juga Bapak Ibu, saya dipresentasi oleh seseorang saat itu. Kemudian tidak menarik sama sekali, sangat tidak menarik. Nah, entah kenapa suatu hari ayah saya menderita penyakit hepatitis B. Itu penyakit yang sudah lama diderita oleh ayah saya. Kalau orang sudah kena penyakit hepatitis B, biasanya kan piringnya itu nggak boleh sama-sama, dicuci pakai air panas. Betapa tidak enaknya, tidak nyaman ketika seorang anak bilang, awas itu bekas bapak, awas itu bekas bapak. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur sekali kenal dengan network marketing sehingga ayah saya bisa sembuh dengan produk ini. Bersyukur sekali. Dan saya bisa tunjukkan betapa banyak orang yang terkena hepatitis B bisa selamat dengan menggunakan produk TNC. Saya bisa tunjukkan. Sampai dokter-dokter banyak yang heran Bapak Ibu. Itu luar biasanya produk ini. Nah akhirnya saya mulai tertarik. Saya mulai tertarik menjalankan bisnis ini. Nah di awal tidak ada sama sekali support system, nggak ada. Saya banyak pengalaman-pengalaman pada saat menjalankan bisnis ini. Waduh, Bapak Ibu, menelepon orang aja takut gitu. Saya ingat suatu hari saya pernah ikut sebuah acara. Kalau sekarang namanya producer meeting, kalau dulu namanya masih NDT. Saya semangat sekali ikut acara itu. Karena saya lihat cara-cara sukses di bisnis ini mudah sekali. Hanya 7 langkah, gampang banget kayaknya. Sepulang dari acara itu, saya betul-betul semangat. Malam-malam saya nggak bisa tidur. Saya tulis 100 nama yang diajarkan pada saat NDT itu. Saya tulis. Saya menunggu pagi hari. Pada saat sudah pagi-pagi, saya lihat telepon kan. Di zaman itu masih pakai telepon rumah. Wah, ngomongnya apa ya? Kayaknya nggak diajarin semalam ngomongnya apa gitu. Saya lupa. Hanya diajarin 100 daftar nama. Karena saya ingin sekali sukses Bapak Ibu. Ya udah saya nekat telepon. Saya lihat dari daftar nama saya siapa-siapa orang yang saya anggap paling bodoh. Yang levelnya jauh di bawah saya. Karena saya nggak berani nelfon orang yang level pengaruhnya lebih tinggi dari saya. Takut. Saya teleponlah satu orang namanya Dodo. Mohon maaf kalau namanya sama. Itu saya telepon. Halo Dok, lu pernah denger nggak yang namanya MLM? Wah, ketipu lu katanya. Waduh, saya bilang yang bodoh aja bilang ketipu, apalagi yang pintar nih. Akhirnya saya pikir, udah dah, lu emang gak bakat jadi orang kaya lu. Terus saya tutup. Saya naikin ke level berikutnya, sama. Pernah denger MLM gak gini? Wah itu mah udah lama Ruth, gini-gini ngapain lu ikut-ikutan gitu. Udah lu, usaha lu majuin aja gitu. Ngapain lu nggak jelas gitu. Udah gitu saya telepon lagi sahabat saya. Dia masih mahasiswa waktu itu. Sorry ya, kalau masalah kayak gini gue maunya yang pasti-pasti. Gue lebih baik jadi satpam katanya, daripada nggak jelas kayak lu gini gitu. Ya Allah Bapak Ibu, sampai detik ini beliau jadi satpam beneran loh. Padahal itu sarjana hukum, anak seorang ustadz. Gara-gara ngomong sembarangan diijabah sama Allah. Beneran sampai sehari ini. Dan ya alhamdulillah Bapak Ibu, beliau kalau kekurangan uang biasanya datang ke tempat saya gitu. Karena banyak kan saya nggak ada respon yang bagus, nekat saya telepon salah satu orang yang saya hormati. Beliau ini seorang pengusaha, kebetulan punya kafe. Dan saya yang memasang sound systemnya di kafe beliau. Karena takut Bapak Ibu, saya telepon. Wah,
nggak ada yang ngangkat. Alhamdulillah nggak ada yang ngangkat. Senengnya minta ampun nggak ada yang ngangkat telepon. Anda begitu nggak? Ya, Anda juga pantas maju ke panggung ini suatu hari nanti. Omong kosong, orang sukses secara instan, omong kosong, nggak ada. Semua ada prosesnya. Saya juga begitu, sakit Bapak Ibu. Aduh, sangat kepengen membahagiakan ibu bapak. Saya ingin sekali Bapak Ibu membuat ibu saya tersenyum. Karena nggak nyaman, sudah saya anak pertama, sebentar lagi adik-adik saya SMA, biayanya tambah banyak. Bagaimana rasanya? Itu yang mendorong saya pengen banget sukses. Ya udah bismillah, saya telepon ke handphonenya Bapak Ibu. Namanya Pak Henry. Begitu ngangkat, wah itu rasanya gak nginjak bumi. Wah udah gak karuan di jantung saya debar-debarnya. Begitu diangkat, halo, waduh kaget. Aduh Pak, halo Pak, siapa nih? Saya Pak, Rudi Pak. Rudi mana ya? Itu Pak, yang main gitar Pak, yang pasang sound system di kafe Pak. Ada apa Rud? Oh enggak, saya cuma mau tanya kabar Bapak gimana? Baik ya Pak? Udah gak jadi presentasi Bapak Ibu. Gak jadi. Itu saya alamin Bapak Ibu. Karena gak semangat, karena udah gak semangat lagi akhirnya. Gara-gara peristiwa itu membuat saya berhenti. Datang lagi upline saya, Pak Agus datang. Ini saya unik loh, saya bergabung di TNC ini mencari upline. Mencari upline. Jadi saya bukan di presentasi, tapi saya mencari siapa yang cocok jadi upline saya. Ya kebetulan adalah Pak Agus, saya lihat orangnya hebat gitu kan. Udah lah, lu pasti bisa lah, orang kaya lu begini-begini, dinasihatin seperti itulah beliau. Tapi ambisi mau sukses itu Bapak Ibu yang membuat saya tetap fight. Saya pernah membawa orang, saya pinjam uang ayah saya, itu saya sewa mobil kayak Hi-S. Tetangga-tetangga saya ajak untuk hadir ke pertemuan. Tapi cara saya ngajaknya salah. Saya bilang, lu mau gak gue traktir makan-makan? Yang bener, iya. Tapi nanti ada acara dulu, lu hadir di sana, setelah itu gua traktir makan-makan. Itu ikut banyak Bapak Ibu, penuh satu mobil itu. Yang mau ditraktir makan-makan ya, ini cara yang salah. Karena dulu gak tahu caranya kan, gak ada support system. Udah, dari rumah saya hadirlah ke acara. Saya semangat banget, yang ikut banyak kan. Begitu si presenter membicarakan sesuatu peluang, tepuk tangan semuanya. Wah dalam hati saya, asik nih, join semua nih. Udah girang kan, karena responnya bagus, semuanya positif. Nah setelah selesai acara, di bawah itu ada restoran kan, ke bawah saya tanya satu-satu, Tanjung gimana? Wah itu mah MLM Ruth. Wah kaget, lu mau join gak? Gini, aduh gua gak ada duit Ruth. Lu gimana? Gua kayak nanti aja deh. Akhirnya satu pun gak ada yang join Bapak Ibu. Saya merasa shock sekali, apalagi salah satu orang-orang itu gak suka banget sama saya gitu loh. Sampai di satu malam, itu saya ingat persis, saya turun dari Metro Mini, bawa tas gede kan, wah semangat 45, pluk gitu. Itu mereka teman-teman saya masih nongkrong gitu malam-malam. Dia bilang karena malam kedengeran suara dia gini bilang, no BMW lewat gitu. Ya Allah Bapak Ibu, saya mau mukul rasanya udah, ini udah gemeter saya, tapi saya ya Allah, saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Izinkanlah rasa sakit ini membuat saya menjadi penerima reward pertama nantinya di Indonesia. Saya jadi berambisi sekali malam itu. Dari rasa sakit dikatain seperti itu, teman-teman deket pada nggak ada yang mau Bapak Ibu. Udah, saya merasa udahlah saya nggak cocok lah bisnis seperti ini. Saya mulai lagi kan ke usaha saya. Dari ngajar gitar, saya punya studio musik. Saya menyewakan jasa alat-alat sound system ke beberapa hotel. Tapi yang saya temuin Bapak Ibu, semakin besar usaha saya, itu seperti gulungan bola salju yang mau memakan saya, usaha saya itu. Karena alat-alat harus beli dulu gitu. Mau kembangin usaha lagi kan, order banyak, tapi modal nggak ada. Yang ada keuntungan ditaruh lagi di situ, ditaruh lagi ke situ, ditaruh lagi ke situ. Saya jadi setiap bulan deg-degan ketika mau bayar gaji karyawan-karyawan gitu. Ya akhirnya ya udah. Saya merasa kayaknya bisnis ini pas gitu. Nah kembali lagi di awal-awal menjalankan bisnis ini tidak ada support system. Saya pernah Bapak Ibu, saya presentasi, kemudian si ibu tertarik untuk membeli kalsium,
membeli Cordyceps. Satu namanya masih Cordyceps, Mooncort. Saya ingat saya naik bus, saya antar produk itu. Saya ke rumahnya itu hujan besar banget itu. Saya naik bus PPD 115 jurusan Cililitan. Begitu di mobil, karena diri semua, hujan gede banget. Saya terpaksa turun karena ongkos saya takut terbatas, takut nggak cukup. Udah saya terpaksa turun hujan-hujan gitu. Itu jalan masuk ke rumah ibu itu jauhnya minta ampun. Saya jalan kaki karena nggak ada motor kan, ojek nggak ada gitu. Saya basah-basahan aja. Yang penting ini kalsiumnya selamat gitu. Nah, sampai di rumah ibu itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu kalsium basah semua, Mooncort basah semua gitu. Akhirnya si ibu itu nggak enak. Gimana nih Pak? Aduh basah banget sih Bapak. Kok sampai begini Pak? Kenapa nggak besok aja diantar? Enggak. Ya, jujur karena tuh udah nggak ada uang saya sebetulnya Bapak Ibu. Saya demi impian itu sampai saya rela hujan-hujanan nggak apa-apa. Yang penting kalsium ini dianterin gitu. Sampai seperti itu tuh saya lakukan. Saya pernah juga ke Bogor nganter kalsium. Itu naik kereta. Mau pingsan karena kan kalau di kereta itu bau badannya kan rame-rame kan. Udah diri itu kereta 500 perak zaman itu ya dari Pasar Minggu ke Bogor. Itu udah mau pingsan gitu Bapak Ibu. Saya lakukan terus. Nggak tahu kenapa saya kerjanya tuh siang malam sampai seperti itu. Ya karena pengen berubah. Saya ingin sekali keluarga saya, ibu bapak saya tuh bangga punya anak seperti saya. Itu aja yang saya pengen. Saya pengen dia tidak sia-sia melahirkan saya, bahwa Rudy M. Nur pasti sukses. Itu yang saya mau Bapak Ibu. Sebuah pemberontakan pada saat dulu TNC belum ada apa-apa. Kantornya tuh masih di kios. Sementara persiapan ruko belum jadi kantornya. Itu di kios dulu di Mall Pluit. Saya pernah masukin daftarin orang, itu banyak banget saya masukin aplikasi. Udah dibayar. Sebagian produk ada yang inden karena masih belum resmi dibuka. Di tahun 2000 masih inden dan masih banyak yang belum ada produknya. Apa yang terjadi pada saat mereka saya ajak ke situ Bapak Ibu? Hampir sebagian besar minta pulangin uangnya. Ya Ruth, ini mah perusahaan internasional apa? Ini mah toko obat katanya. Saya pulangin semuanya. Dari uang saya, dari hasil ngajar musik, dari hasil studio musik itu saya pulangin semuanya, nggak apa-apa. Ya walaupun pada akhirnya beberapa tahun kemudian mereka yang mulangin join lagi gitu loh. Nggak ada masalah. Itu yang saya alami. Di awal-awal bagaimana menjalankan bisnis ini nggak seperti sekarang. Anda mah enak. Sudah ada vision seminar. Sudah ada infrastruktur yang bagus gitu. Profesional, starter kitnya mewah. Dulu starter kitnya mungkin Pak Aryawan masih ngalamin kali. Starter kitnya masih kertas ya, masih biasa. Itu saya alamin Bapak. Saya nggak lihat itunya. Yang saya lihat ke depan. Jangan lihat di mana Anda sekarang, tapi lihat kemana Anda akan tiba. Itu yang saya lihat. Sementara banyak orang yang nggak melihat kehebatan TNC. Saya beli buku, judulnya Network Marketing for Dummies, karangan Zig Ziglar. If you can dream it, you can achieve it. Itu kata-kata dia terkenal kan. Di halaman 16, Zig Ziglar, seorang motivator kelas dunia, sudah memprediksi menulis tentang TNC. Di halaman 16, bahwa TNC kelak akan menjadi perusahaan yang patut diperhitungkan di tingkat dunia. Itu saya baca. Itu saya jadiin pegangan. Wah, ini banyak orang gak ngelihat saat itu kehebatan perusahaan TNC. Saya udah lihat. Terus saya baca lagi Jeffrey Barbener, seorang pakar yang namanya dijadikan rujukan bagi penulis-penulis MLM dunia. Beliau menulis khusus MLM in New China, khusus tentang TNC akan seperti apa nantinya. Nah makanya banyak orang gak ngelihat di situ. Yang dilihat tuh remeh-temeh. Hal-hal teknis, produknya inden aja udah ribut. Gimana mau sukses gitu. Cuma inden sebulan. Dulu saya 6 bulan indennya gak apa-apa tuh. Biasa aja. Saya gak lihat itu sebagai sebuah masalah gitu loh. Enggak, itu bukan masalah besar gitu. Kita lihat yang besarnya gitu loh. Akan seperti apa. Perusahaan apa sih MLM yang gak inden? Pasti ada. Justru inden tuh bagus, berarti produknya laku. Kalau produknya di gudang banyak, ya barulah itu pertanyaan. Berarti gak laku produknya. Nah, teman-teman, saya selalu berusaha positif terhadap apapun yang terjadi. Itu yang saya belajar. Saya belajar banget dari buku-buku.
Kalau kita mau sesuatu ya harus lihat dari aspek positifnya. Di perjalanan itu ketemulah saya dengan orang-orang hebat, ya seperti Pak Louis Tendean. Ketemu Pak Louis lagi di Malino di Makassar. Pada saat sudah penerima reward mobil, beliau belum terima mobil ya. Saya sudah peringkat bronze lion kalau nggak salah. Beliau nyalamin saya, Pak Rudi, saya akan kalahkan Anda. Saya kaget juga dia ngomong kayak gitu. Ini orang berani amat ngomong kayak gitu. Saya dulu sempat underestimate juga. Ini siapa sih nih? Nekat amat ngomong gitu loh. Nah, sekarang saya baru sadar itulah incantation. Berani nggak Anda punya visi seperti beliau? Berani nggak Anda katakan kayak tadi bahwa Jawa Timur akan Anda kuasain nantinya, bahkan Indonesia grup terbesar dari Malang. Berani nggak Anda ngomong kayak gitu? Itulah incantation. Janji Anda. Semua tergantung dari keyakinan Anda. Hati-hati dengan self-limiting belief. Keyakinan yang membatasi diri kita. Itu penyakit yang lebih berbahaya daripada kanker. Penyakit yang lebih berbahaya dari AIDS. Keyakinan yang membatasi diri kita. Saya ini orang miskin. Saya ini nggak mungkin sukses. Tampang saya mana bisa sukses seperti ini. Hati-hati Bapak Ibu semua, itu akan kejadian. Tapi kalau Anda punya keyakinan, Anda lepas. Walaupun saya sekarang saya miskin, tapi suatu hari saya pasti kaya. Walaupun saat ini saya nggak bisa ngomong, saya akan jadi leader besar. Walaupun saya nggak punya waktu, saya akan freedom. Itu yang Anda katakan kepada diri Anda. Bangun asumsi-asumsi, anggapan-anggapan yang benar dulu. Semua dimulai dari mind, dari pikiran. Seorang psikolog, bahkan bapak psikolog terkenal mengatakan manusia bisa mengubah hidupnya dengan cara merubah cara pikirnya. Semua dimulai dari cara berpikir. Tadi disebutkan kalau Anda berpikir bisa, Anda pasti bisa. Anda berpikir tidak bisa ya, Anda tidak bisa. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya juga dulu dengan segala keterbatasan, saya bukan orang berada Bapak Ibu. Saya nggak punya pengalaman marketing, saya orang yang pemalu. Saya nggak bisa bicara di panggung. Saya bukan seorang motivator. Saya hanya berbagi kepada Anda pengalaman saja. Saya seorang networker, saya bukan seorang motivator. Saya pembangun jaringan. Saya kerja sangat excited di bisnis ini. Itu buat saya nggak ada bedanya presentasi dengan main gitar. Nggak ada bedanya. Itu hobi saya. Hobi saya adalah presentasi. Hobi saya presentasi. Karena saya tahu bisnis ini semua dimulai dari banyaknya presentasi. Semakin banyak presentasi, itu sudah akan banyak orang apps yang masuk. Tinggal pakai alat bantu. Bagaimana cara membangun, mendidik mereka? Gampang, ada alat bantu. Ada VS. Saya punya grup nih, gimana grup saya kok teler semua gitu. Orangnya banyak, tapi nggak ada yang semangat. Yang kerja cuma saya aja. Gimana grup saya? Ya habis nggak pakai alat bantu, nggak mau pakai VS. VS ini Bapak Ibu, ini membangun visi, orang akan terinspire. Tidak ada orang yang bisa memotivasi orang lain. Saya garis bawahi. Tidak ada orang yang bisa memotivasi orang lain. Karena motivation, motive for action. Motif tiap orang itu beda-beda. Anda go BMW, ternyata bukan itu. Motifnya dia bergerak. Mungkin karena ingin umroh orang tuanya, ingin menghajikan ibu bapaknya, mungkin itu. Motif orang membunuh itu beda-beda. Latar belakang di belakang itu. Orang hanya bisa menginspirasi sehingga orang termotivasi dengan motifnya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Saya sangat jelas. Saya ingin sekali membahagiakan Bapak Ibu saya. Saya ingin memutus mata rantai kemiskinan. Dan saat itu saya sudah berani incantation. Saya harus jadi orang paling kaya di kampung saya. Itu saya incantation seperti itu. Berkali-kali lagi berenang. Yes, I am the best. I am the richest. Betul-betul ngotot memperjuangkan itu Bapak Ibu. Siang malam saya nggak merasa kerja. Yang ada adalah kenikmatan. Itu adalah hobi. Saya presentasi nggak merasa kerja. Saya bangun grup nggak merasa kerja. Itu adalah kecintaan saya. Saya sangat mencintai bisnis ini. Sangat mencintai. Kalau seseorang sudah mencintai Bapak Ibu, akan ada dedikasi. Akan ada loyalitas, semua dia perjuangkan, dia korbankan demi sesuatu yang dia cintai. Saya sangat mencintai bisnis CNC. Makanya mau jam berapa aja saya langsung datang. Padahal untuk saya sebetulnya freedom udah oke. Kalau saya mau tetap income sekarang,
Nggak apa-apa, saya di rumah aja juga ada duit, tapi saya nggak bisa orangnya. Sama aja saya nggak main gitar gitu. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, sama aja saya nggak menjalankan hobi saya. Namanya hobi. Coba kalau Anda hobi komputer, kan berjam-jam tuh. Kalau Anda sudah mencintai sesuatu, Anda nggak akan sadar lagi. Nah teman-teman, di proses perjalanannya membangun, belum ada support system, belum kuat support system, tiba-tiba badai datang. Ada isu yang nggak enak di tahun 2002. Perusahaan Tianxi begini, upline semua banyak yang pindah. Grup saya yang sudah saya bangun masih baik, rontok semua Bapak Ibu semua. Omset yang tadinya besar tiba-tiba harus rontok. Waduh, luar biasa. Saya kalau sudah mengalami seperti itu Bapak Ibu, kalau saya sedang merasa down di bisnis ini saat itu, semua orang punya cara. Semua orang punya cara. Ada yang ke VS, alat bantunya untuk mencharger lagi. Tapi kalau saya ke buku, kebetulan saya suka buku. Saya tiap bulan tuh belanja buku jutaan Bapak Ibu. Saking hobinya baca buku. Saya obatnya ke situ. Ada yang obatnya dengerin Netpi. Dengerin Netpi dia semangat lagi. Ada yang obatnya dia buka buku impian. Dia tangisin lagi. Itu kekuatan buku impian dahsyat Bapak Ibu. Itu saya juga sama. Saya di awal-awal punya buku impian. Saya taruh gambar impian ibu saya. Saya pengen hajiin ibu saya dan ayah saya gitu. Alhamdulillah dari bisnis ini ayah ibu saya sudah 2 kali naik haji ya. Bahkan mertua saya pun saya hajikan. Bahkan tante, om saya hajikan juga Bapak Ibu dari bisnis ini. Ini ada sebuah cerita. Suatu hari ada seorang suami yang selalu membawa foto istrinya kemana-mana. Mungkin saking cintanya kali ya. Dia bawa, di dompetnya ada foto istrinya. Di meja ada foto istrinya. Dia sering merenung lihat foto istrinya. Terus ditanya sama orang, Pak, kenapa sih Bapak kalau lihat foto istri kok kayaknya senang gitu? Ya, jujur aja, saya kalau melihat foto istri saya, sebesar apapun masalah, itu jadi kecil katanya. Kenapa begitu Pak? Karena nggak ada masalah sebesar ini. Inilah masalah terbesar saya. Bercanda. Supaya Anda nggak ngantuk kan? Bercanda Bapak Ibu. Bayangkan kalau Anda punya buku impian yang betul-betul kuat. Siapa di sini yang sudah punya buku impian? Coba angkat tangan Anda. Iya. Itulah obatnya Bapak Ibu. Saya juga gitu. Pada saat saya down, saya buka lagi buku impian malam-malam. Saya doain impian saya. Kadang-kadang saya tahajud sampai menetes air mata, ingin mengubah nasib. Ya Allah, izinkanlah saya menjadi orang yang berguna, bisa menginspirasi banyak orang gitu. Jadikanlah saya saluran berkah buat banyak orang. Itu niat saya dulu. Gitu. Saya ingin membahagiakan sekali ibu bapak saya gitu. Saya belum menikah saat itu dan saya nggak pernah pacaran loh Bapak Ibu. Udah punya BMW, punya rumah, deposito ratusan juta, bonus ratusan juta. Nah, baru deh itu. Milih. Itu Bapak Ibu. Ya namanya takut perempuan. Saya kan anak metal. Masjid Taklim maksudnya. Ya kan? Nah, semua akan ngalamin kalau Anda lihat ditolak, presentasi lagi. Ditolak, presentasi lagi. Karena presentasi itu tujuannya untuk memilih siapa yang mau diajak. Presentasi kan? Gak mau, next. Lagi, presentasi, gak mau, next. Oke. Next. Oke. Nah yang oke 5 Anda diamond 1. Itu Bapak Ibu yang saya lakukan. Presentasi lebih banyak. Karena di sana apalagi sudah ada VS. Presentasi yang sukses. Bukan sekedar join. Karena menurut saya orang join itu hanya kemampuan terendah dari seorang networker adalah membuat orang closing. Itu kemampuan terendah. 80%-nya itu di follow up. Bagaimana Anda membangun orang yang Anda rekrut menjadi seorang pemimpin. Itu baru pemimpin. Membangun pemimpin-pemimpin lagi di bawah. Dengan cara apa? Pakai alat bantu. Jangan pakai Anda sok ngajarin. Jangan pakai Anda yang, Pak Bupati, Anda kan dolen saya. Anda harus ikut kata-kata saya. Wah, nggak bisa gitu. Pak Bupati, ini ada Netpi Pak, yang bicara adalah Pak Luis Tendean atau Pak Agus Trilaksono. Yang berbicara adalah Pak Purnawasono. Itu lebih enak, lebih elegan. Jadi secara tidak langsung ngajarin Anda mempromosikan alat bantu. Makanya jangan sampai nggak Netpi.
Fatal Bapak Ibu semua. Kalau mau membangun bisnis yang sehat tidak nepi. Ini ada cerita. Suatu hari ada orang yang berat badannya tuh sampai ratusan kilo tertidur dengan lelapnya. Saking dia tertidur dengan lelapnya, terjadi kebakaran di rumahnya. Orang-orang berusaha menyelamati orang itu. Pak, kebakaran, ditarik karena saking beratnya tuh 4 orang nggak kuat diseret-seret gitu. Nah, tiba-tiba ada anak kecil yang melihat orang diseret-seret gitu. Woi, siram dia dengan air, dia bisa lari sendiri gitu. Tiba-tiba sama anak kecil dibawa air, disiram, woi kebakarannya. Si gemuk ini lari dengan cepat sekali. Sama di bisnis ini, dolen Anda banyak yang tidur, siram dia dengan vision seminar, biar dia bisa lari sendiri. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda ingin membangun momentum dari bisnis ini VS ini salah satu kuncinya. Sepulang dari ini, kalau saya lakukan dulu, saya perbanyak, saya blok tiket banyak. Berani dulu gitu, karena akan dicontoh oleh bawah. Blok tiket dulu. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Membangun dengan sistem supaya sehat, kuat itu. Nah di zaman saya kan nggak ada. Di zaman saya tuh betapa berjibakunya, beratnya itu, kekuatan kerjanya tuh dengan otot dan ngotot gitu. Kalau sekarang kan bisa pakai otak. Tinggal sesuaikan dengan PBO itu. Nah, sampai di satu hari grup saya rontok. Bangun lagi, akhirnya jadi lagi. Rontok lagi kan di 2011 kan? Bener gak? Waduh, ada yang kehilangan bintang 7 Pak, bintang 7 saya hilang. Nangis. Lah saya kehilangan diamond aja gak apa-apa. Ya. Saya selalu bilang Bapak Ibu, saya tidak takut kehilangan leaders. Saya nggak tahu, itu biasa. Bisnis apa sih yang nggak dibajak pemimpinnya? Staff-staff dibajak oleh perusahaan, itu biasa. Yang lebih menakutkan buat saya adalah kalau saya nggak presentasi lagi, saya nggak dengerin NetP lagi, saya nggak baca buku lagi, saya nggak ke VS. Itu lebih menakutkan Bapak Ibu. Karena artinya bisnis saya selesai. Saya nggak presentasi lagi, itu selesai bisnis saya. Itu lebih menakutkan. Karena pada saat presentasi saya akan ketemu lagi orang-orang baru. Saya ketemu leader baru. Ini beberapa leader besar dari perusahaan lain join loh, baru loh. Jadi frontline saya. Setelah mereka sudah bosan ganti-ganti MLM. Ternyata katanya dari kajian saya selama 50 MLM saya ikutin katanya. Hanya ada 2 yang saya pilih yang kuat visinya katanya. Satu dari Amerika, satu dari Cina. Ini beneran loh. Karena yang dari Cina yang terbesar adalah Tianxi. Saya pilih Tianxi katanya. Itu. Kita jangan takut adanya pesaing Bapak Ibu. Ini industri yang tumbuh. Nggak apa-apa, ada MLM baru, ada yang baru ya, biarin aja. Tunggu aja ntar juga tutup. Tinggal kita tarik. Lah iya kan, kenapa kita takut? Paradigma kita tentang pesaing itu harus sehat. Jangan kita takut sama pesaing. Di Jakarta ada mall namanya Roxy, itu toko handphone semua. Laku aja tuh booming. Tapi di satu mall yang toko handphonenya satu, jarang orang ke sana. Ngerti gak maksud saya? Dengan adanya persaingan, kita malah industri ini tumbuh. Nanti mereka masyarakat akan memilih mana yang bagus. Ya Tianxi lah yang bagus. Mungkin dia tidak terjamah oleh kita, nggak apa-apa. Yang penting dia tahu bahwa MLM itu ada uangnya. Setelah itu dia akan memilih yang mana yang jangka panjang, long term. Yang jangka panjang, yang bukan hanya sekedar seumur jagung. Wah banyak Bapak Ibu dolan saya yang karena pengen naik kelas katanya bikin MLM sendiri, banyak. Waduh Pak, kalau leader-leader terus saya sampai kapan Pak? Ya udah silahkan. Ya akhirnya sekarang rumahnya kejual, mobilnya kejual gitu loh. Jangan sampai kita menaik sebuah tangga, pada saat sudah dicapai puncak, kita baru sadar tangga itu bersandar di dinding yang rapuh. Jangan sampai. Nah teman-teman, kembali lagi ke proses. Saya kehilangan itu lagi, leaders, gak apa-apa, itu udah biasa. Yang penting saya presentasi terus, saya berjibaku lagi, saya ngulang lagi sekarang. Siang malam saya jalan ke toli-toli. Saya bangun lagi itu berapa jam bolak-balik saya 2 kali.
Naik mobil, pesawat nggak ada karena nggak terbang, saya naik sewa kendaraan. Itu saya lakukan masih kemana-mana gitu loh, ke Kuningan, kemana. Saya baru dari Makassar, sebelumnya dari Palembang. Dan saya merasa excited, ya karena ini buat saya bukannya kerja, ini hobi saya gitu, ini hidup saya gitu. Saya niatin aja mau menolong orang. Seperti hari ini, siapa tahu ada yang terinspirasi sama saya, itu jadi saluran berkah saya juga. Siapa tahu dengan inspirasi saya hari ini bisa menjadi hujah saya nantinya di akhirat nanti gitu. Ya, singkat cerita dari proses-proses itu kehilangan leader, ditolak itu hal yang biasa. Tapi nggak semuanya ditolak. Sedikit yang kita dapat, tapi bisa membayar ribuan kali kegagalan itu. Anda ratusan kali presentasi gagal, tapi ketika 5 jaringan Anda, 6 jaringan Anda menjadi besar, itu bisa membayar semua kegagalan Anda. Rasanya mau ngulang lagi itu nggak ada masalah gitu loh. Apa yang saya dapat saat ini Bapak Ibu, wah benar-benar amazing. Buat saya yang dulunya dari komunitas orang di Blok A, itu nggak terlalu, itu bukan orang-orang kaya Bapak Ibu. Teman-teman saya tuh sekarang ya kebanyakan ya masih pengangguran, pekerjaannya biasa-biasa aja lah. Nah saya bersyukur dari bisnis ini banyak hal yang saya dapat. Kalau bonus ratusan juta itu dari 2001 tuh ratusan juta udah gitu loh. Nggak pernah di bawah itu. Terus kemudian dari bisnis ini juga saya bisa ajak jalan-jalan. Kalau saya sudah ke 50 negara lebih. Ke Eropa Timur, ke Afrika, ya saya udah kunjungin. Ada satu pengalaman unik di bulan Mei di Thailand. Saya mewakili orang Indonesia untuk berbicara di panggung di ITNC di Thailand. Di luar teks saya ngomong gini, saya masih bintang 5. Bapak Ibu, saya yakin pada Agustus nanti di Rusia saya mendapatkan mobil. Itu di luar teks, saya keceplos begitu aja. Nah teman-teman yang dari Indonesia di bawah itu ketawa ngakak semuanya. Pede banget masih bintang 5 mau dapat mobil gitu. Di bulan Agustus kan, Mei, Juni, Juli, Agustus 3 bulan lagi loh. Gila loh, nggak apa-apa yang penting nekat dulu kata saya gitu. Jadi mau ubah itu keluar tuh udah apa sih ya, keinginan mau suksesnya tuh udah tinggi banget sampai mau tidur aja menghayal jadi orang sukses gitu Bapak Ibu. Saya seneng loh menghayal, pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang hebat itu. Nah di bulan Agustus saya dapat ke Rusia. Nah di Rusia itu negeri yang indah banget, di Moskow itu, di Saint Petersburg namanya. Saya hadir ke sana, ada hal yang unik. Pada saat sore-sore saya diminta untuk ikut sebuah bus. Kamu ikut bus? Ngapain kata saya, kok yang lain pada hiburan, saya disuruh ikut bus. Nah saya ikut aja bus. Masuklah ke sebuah gedung. Bus ini ke sebuah gedung. Gak taunya saya ikut aja kan, disuruh baris di atas panggung, saya ikut baris. Terus dibagiin mobil-mobilan tuh, warnanya merah. Wah, saya langsung shock Bapak Ibu. Berarti besok saya mau dipajang nih sebagai penerima mobil, padahal saya nggak terima mobil. Wah penipuan nih kata saya nih. Waduh, ini saya merasa nggak nyaman. Apa maksudnya nih? Pokoknya kalau besok sampai saya maju begini di potret untuk terima mobil, saya nggak mau. Ini namanya penipuan kata saya. Saya udah nggak nyaman gitu. Jam 12 tuh masih sore, kayak maghrib gitu. Jam 2 udah malam. Malamnya cuma 2 jam. Jam 2 udah siang maksudnya. Jam 12 udah malam, jam 2 siang lagi gitu. Bulan puasa lagi coba. Kebayang kan? Bulan puasa. Nah besok paginya saya dimarah-marahin. Kamu kemana tadi malam? Lah saya kan ada di hotel kamu. Kamu saya cari-cari, kata GM TNC Indonesia saat itu. Kamu saya cari-cari. Mau ngapain emangnya? Gini, kamu nanti maju ke panggung, kamu terima mobil. Saya nggak ngerti, saya kan baru bintang 7. Iya, ini masih promosi, kamu tuh jadi penerima mobil dari Indonesia gitu. Dia bilang, oh iya. Saya bilang, yang bener. Terus saya takut salah translate kan. Saya ketemuin lagi Pak Halim ya, Direktur Singalangit. Saat itu diterjemahin, iya Ruth, kamu terima mobil itu, tapi saya kan baru bintang 7. Ya ini promosi, itulah bagusnya kamu, malah bersyukur dong katanya. Ya udah, apa boleh buat? Gitu. Dengan terpaksa saya terima mobil mewah gitu loh. Akhirnya Bapak Ibu saya telepon langsung ke Jakarta gitu. Saya telepon ibu saya, "Ma, wah alhamdulillah nih Ma,
Rudi dapat mobil nih gini-gini, waduh ibu saya langsung, ya Allah alhamdulillah lah kalau gitu ya. Nah Bapak Ibu akhirnya saya pulang lagi ke Indonesia tahun 2002, itu ada acara di Jerman, di Berlin, itu acara spektakuler. Saya dianugerahi lagi Yacht dengan airplane, barengan dengan Pak Louis Tendean saat itu. Jadi sebuah proses yang orang ada itu semuanya ada prosesnya. Kalau kita selalu mengulang, sama dengan presentasi. Kalau Anda presentasi terus, lama-lama Anda mahir gitu. Ibu dari sebuah keunggulan adalah pengulangan. Induk dari sebuah keahlian itu adalah repetisi, adalah pengulangan. Kalau Anda ulang-ulang terus presentasi, ya lama-lama Anda jadi jago. Ya. Nah mungkin saya perlihatkan foto-foto Bapak Ibu. Mungkin orang lebih banyak mengedepankan jalan-jalan dianya. Saya mungkin memperlihatkan ayah ibu saya ya, yang sudah saya ajak ke belasan negara Bapak Ibu di dunia. Sampai hari ini pun ya insya Allah saya tahun ini mau berangkat lagi jalan-jalan sama mertua, sama ayah ibu saya ya ke Eropa, terus nanti kemana lah. Saya memang siapin dana untuk itu, untuk membahagiakan mumpung ayah ibu saya masih hidup dan sehat. Oke, ini pada saat jalan-jalan ke China ya. Shanghai, Beijing, terus ke Shenzhen, sama ke Hong Kong, ke Macau. Ibu saya itu udah 70-an tahun usianya. Dan sudah 14 tahun ini mengkonsumsi produk kalsium. Luar biasa, ke tembok Cina naik tuh ratusan anak tangga dia bisa sampai puncak Bapak Ibu saya. Masih sehat, masih kuat. 14 tahun lalu ibu saya jauh lebih tua ketimbang sekarang. Orang banyak yang gak percaya. Kalau orang ketemu langsung, dipikirnya itu usianya masih 50-60 Bapak Ibu. Anda bisa lihat, saya lebih tua dulu daripada sekarang ini. Ya itulah karena produk Bapak Ibu. Ini John Heinerman, pakar nutrisi dunia yang saya ketemu di Thailand. We are sell the common world. GNC is the best product. Nah, itu kan. Ya kan, Anda hafal kan? Oke, ini pada saat kunjungan pertama di pabrik TNC yang lama. Ya, ini dengan Michael Sheffield, Presiden MLM Asosiasi Dunia, MLMIA. Beliau juga hadir di acara TNC. Berikutnya. Nah, ini saya baru berani menikah pada saat sudah punya semuanya. Saya ketemu, ya saya bersyukur dikaruniai istri yang sangat mengerti Bapak Ibu. Apa profesi suaminya. Saya kalau pulang jam 3 jam 4 itu nggak pernah marah. Mau pulang jam berapapun dibangunin dia nggak pernah marah. Saya sangat bersyukur dikaruniai istri seperti beliau. Oke, next, ini Michael Gorbachev, mantan presiden Uni Soviet saat itu. Mungkin buat Bapak Ibu yang pernah di zamannya, beliau ini punya nama besar. Beliau juga salah seorang penasehat perusahaan TNC. Nah ini saya melaksanakan ibadah haji tahun 2002 dengan istri. Jadi promo sekalian. Ya, sekalian promo nggak. 10% perilaku kita itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Kayak contoh kita jalan. Ketika kita jalan, ini kita nggak sadar. Apakah Anda sadar jalan Anda giniin? Kan enggak. Anda nulis, Anda nyetir, itu nggak sadar semuanya. Banyak di antara kita yang saya pelajari ini memiliki asumsi-asumsi atau keyakinan-keyakinan yang salah, yang menghambat orang ini untuk menjadi orang yang sukses. Keyakinan misalnya, saya orang miskin, saya orang lemah. Hati-hati Bapak Ibu. Dengan kondisi seperti itu harus dibangun, ya saya orang hebat, saya orang kuat dan sebagainya. Mungkin di sesi terakhir ini saya ingin mengajak Anda untuk bertamasya secara imajiner. Mudah-mudahan dengan Anda mengikuti apa yang saya sarankan, Anda akan menemukan soul-nya. Anda akan menemukan apa sih yang akan Anda inginkan di dunia ini gitu. Anda akan punya raksasa-raksasa yang bangkit dari dalam diri Anda. Setiap kita bisa sukses Bapak Ibu. Semua orang punya hak untuk sukses. Dalam melakukan ini Anda perlu terpejam mata Anda. Saya ingin Anda terpejam matanya. Siapa tahu, anggap aja Anda sedang istirahat tapi pastikan Anda tidak tertidur. Oke, dengan kerendahan hati saya minta silakan semuanya tutup mata. Akan ada suara musik yang akan menghampiri Anda Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada orang yang dipenjara oleh
pikirannya sendiri. Dia selalu menyesali apa yang sudah lewat atau mengkhawatirkan apa yang terjadi di masa depan. Saya ingin Anda betul-betul fokus bahwa pikiran Anda menyatu dengan tubuh di mana Anda berada saat ini. Sekarang. Rasakan Anda bersyukur sekali hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Saudara, saya ingin Anda membayangkan ketika Anda masih kecil. Mari kita lakukan perjalanan seolah-olah Anda sedang masih kecil. Di saat Anda usia 3 atau 5 tahun. Anda masih begitu bebas. Anda berhayal, berlari ke sana kemari. Bayangkan Anda ada di sebuah taman yang indah. Dengan bunga-bunga, kupu-kupu. Rasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Jari-jari Anda yang masih mungil, kaki-kaki Anda yang mungil berlari ke sana kemari, berlompat-lompat kegirangan. Sampai akhirnya Anda menuju ke sebuah jalan. Anda ikuti jalan itu. Dan Anda menuju sebuah rumah. Di rumah Anda buka pintu depan rumah itu. Anda lewati ruang tamu sampai Anda menuju ke dapur. Di dapur Anda melihat wanita setengah baya. Itulah ibu Anda. Ibu Anda menggendong Anda, memeluk Anda. Rasakan kehangatan pelukan ibu Anda. Nak, ibu ingin engkau kalau besar nanti menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang sukses. Ibu Anda mencium Anda, membawa Anda ke kamar, sambil dinyanyikan lagu ketika Anda masih kecil. Anda tertidur pulas. Di sore hari, Anda terbangun. Anda menuju ruang tamu. Di situ Anda melihat lelaki setengah baya sedang mengipas-ngipas kelelahan. Itulah ayah Anda. Ditariknya tangan Anda, nak. Ayah ingin kau kelak menjadi orang yang hebat. Yang bisa menjaga adik-adikmu. Yang bisa menjaga ibumu. Kamu harus menjadi orang yang berguna ya nak. Setiap hari Anda lihat ayah Anda berangkat kerja. Ibu Anda setiap hari mencuci pakaian. Dia memasak makanan untuk Anda. Memandikan Anda. Menggantikan baju Anda. Bahkan menceboki kotoran Anda. Semua dia lakukan demi satu tujuan, ingin melihat anaknya yang dilahirkan menjadi orang yang sukses. Ingin melihat anaknya menjadi orang yang bermanfaat buat keluarganya. Bapak Ibu, bayangkan wajah ibu dan ayah Anda. Apa yang sudah Anda berikan kepada mereka? Mungkin hari ini mereka masih tertidur di tempat yang tidak layak. Mereka masih kehujanan. Mungkin mereka masih bekerja. Atau mungkin mereka sudah terkubur di dalam tanah. Mereka sudah wafat, Bapak Ibu. Saya ingin Anda hadirkan kembali wajah orang-orang yang mulia tersebut. Apa yang ingin Anda persembahkan buat mereka, Bapak Ibu? Apakah Anda ingin memberikan buah-buahan setiap hari? Apakah Anda ingin memberikan uang setiap bulan buat mereka? Apakah Anda ingin membangunkan rumah untuk ibu Anda, ayah Anda? Ataukah Anda ingin membangun sebuah musola ataupun masjid yang pahalanya dipersembahkan buat mereka yang sudah wafat? Ataupun membangunkan rumah ibadah lainnya? Bapak Ibu, coba cari dalam-dalam di hati Anda. Apa yang Anda persembahkan buat orang-orang yang Anda cintai tersebut. Saya ingin Anda mengundang wajah anak Anda untuk hadir ke depan Anda, seolah dia sedang ada di hadapan Anda. Lihatlah, mereka tidak minta untuk dilahirkan.
Apakah Anda ingin membelikan baju yang bagus buat mereka? Atau mengajak jalan-jalan mereka ke luar negeri? Apa yang Anda inginkan Bapak Ibu? Tidak usah ditahan Bapak Ibu. Kalau memang mau menangis, menangis saja. Apa yang Anda inginkan Bapak Ibu? Buat pasangan Anda. Hadirkan dia ke ruangan ini seolah dia sedang berada di depan Anda. Janji-janji apa yang pernah Anda ucapkan belum terpenuhi. Terhadap semua keinginan dan impian cita-cita Bapak Ibu. Mari kita perjuangkan bisnis ini. Tarik dalam-dalam energi yang terdalam dari Anda. Sambil berdoa, ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan saya memiliki kesempatan untuk 1-2 tahun lagi menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang berguna bagi semua orang. Ya Allah, berikan kami kekuatan. Berikan saya kekuatan untuk membuktikan bahwa saya pasti bisa sukses, ya Allah. Saya pasti bisa menjadi orang yang dibanggakan oleh mereka, ya Tuhan. Tancap di dalam alam bawah sadar. Yes, ya Tuhan, ya Allah, saya pasti berikan kekuatan. Saya akan buktikan. Tidak akan sia-sia mereka melahirkan saya. Tidak akan sia-sia tenaga, darah, keringat, pikiran, semua yang dicurahkan oleh orang tua saya tidak akan sia-sia. Saya akan menjadi orang yang hebat. Berikan kekuatan ya Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin Anda bayangkan 2 tahun lagi, 2 tahun dari hari ini, Anda maju ke panggung. Tancap dalam di alam bawah sadar Anda, itu akan terjadi, bahwa Anda akan menjadi seorang pemenang. Nama Anda akan disebut. Orang-orang yang dulu pernah menghina Anda akan melihat Anda menjadi orang yang hebat. Anda menjadi orang yang sukses. Bayangkan lagi Bapak Ibu, Anda memberangkatkan haji, seolah ada suara azan menggema. Anda memberangkatkan haji orang-orang yang Anda cintai. Sekeluarga Anda, semuanya menyalami Anda, mengucapkan selamat, seolah Anda sudah menjadi orang yang bisa membahagiakan dan dibanggakan oleh mereka. Nah saudara, terhadap semua kesuksesan Anda, ada satu orang, dia bukan saudara Anda. Mungkin dia bukan saudara Anda, mungkin dia bukan teman Anda, tapi dialah orang yang paling peduli dengan kesuksesan Anda. Itu adalah upline Anda. Mereka juga punya keluarga. Mereka juga berjuang Bapak Ibu. Mereka peduli sama Anda. Saya ingin nanti setelah selesai acara ini, Anda ucapkan terima kasih. Kasih tahu upline, Pak, bantu saya untuk mewujudkan cita-cita saya. Bapak Ibu, silakan buka mata Anda. Silakan Anda berdoa Bapak Ibu. Semoga pertemuan hari ini menjadi inspirasi dan bermanfaat. Sehingga 1-2 tahun lagi, saya ingin sekali dijemput oleh mobil-mobil mewah. Itu milik Anda Bapak Ibu. Saya ingin sekali melihat dari kota ini lahir pemimpin-pemimpin dahsyat di bisnis TNC Indonesia, bahkan bisa mengharumkan nama kota Malang, Jawa Timur, bahkan mengharumkan Indonesia di mata internasional.